Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asabil Channel dimanapun Anda berada, semoga sobat senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Sobat Asabil, semua orang menyukai gorengan, terlebih di bulan puasa. Saat kondisi lapar, tersaji beraneka gorengan dan pelengkapnya. Begitu azan maghrib berkumandang, hilanglah kendali yang sebelumnya terjaga. Saat tiba waktu berbuka, di mana sebelumnya saluran pencernaan mengalami istirahat dan meregenerasi sel-selnya, yang dibutuhkan oleh tubuh adalah air dan makanan yang bernutrisi tinggi yang mudah dicerna serta tidak boleh dalam jumlah yang banyak. Gorengan merupakan makanan halal yang tentu tidak dilarang untuk dimakan. Tetapi alangkah baiknya makanan yang kita makan mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak memicu munculnya penyakit. Makanan yang digoreng menggunakan minyak yang dipanaskan memiliki banyak potensi memunculkan masalah kesehatan. Mari kita perhatikan informasi berikut ini. Kandungan lemak dalam minyak pada gorengan membuat gorengan sulit dicerna. Karena sulit dicerna, proses untuk mencernanya akan memakan waktu lama sehingga akan mengganggu dan menghambat pencernaan dan penyerapan nutrisi yang lain. Ketika gorengan menjadi makanan pertama yang dimakan saat berbuka, karena lamanya gorengan dicerna, perut tidak cepat merasa kenyang. Akibatnya, Anda akan menambah makan gorengan lagi dan lagi, sehingga menyebabkan terlalu banyak makan. Jumlah makanan yang banyak akan meningkatkan jumlah kalori. Kelebihan kalori dalam tubuh akan meningkatkan jumlah kolesterol di dalam tubuh. Minyak yang digunakan dalam menggoreng akan mengalami kerusakan lewat proses oksidasi dan hidrogenasi, terutama apabila minyak tersebut digunakan berulang kali. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan lemak tidak jenuh yang baik untuk tubuh seperti asam linolet dan meningkatkan komposisi lemak trans. Lemak trans dalam gorengan dapat meningkatkan kadar low density lipoprotein atau LDL yang biasa dikenal dengan lemak jahat dan menurunkan kadar high density lipoprotein atau HDL yang dikenal sebagai lemak baik dalam tubuh. Minyak yang digunakan berulang kali akan menghambat aktivitas enzim para oksonase, yaitu enzim yang berperan penting sebagai antioksidan dalam mencegah oksidasi LDL. LDL sangat berperan dalam pembentukan aterosklerosis atau kekakuan pembuluh darah. Sulitnya lemak untuk dicerna dan kandungan serat yang sangat sedikit pada gorengan. Walaupun bahan yang digoreng berjenis sayuran atau protein nabati dapat menyebabkan konstipasi atau sembelit, kandungan serat yang ada tidak cukup untuk membuang sisa pencernaan dari gorengan tadi. Ketika proses menggoreng, terjadi perubahan komposisi makanan dan minyak melalui proses oksidasi, polimerasi, serta hidrogenasi. Struktur zat gizi dalam makanan berubah. Makanan kehilangan vitamin dan mineral ketika digoreng. Makanan juga akan kehilangan kandungan air serta menyerap lemak sehingga terjadi peningkatan energi dalam makanan. Seseorang yang senang mengkonsumsi gorengan memiliki resiko untuk terjadinya diabetes mellitus tipe 2 yang lebih tinggi. Dalam sebuah penelitian, seseorang yang mengkonsumsi gorengan 4-6 kali dalam seminggu meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2 sebesar 39%. Sedangkan bila mengkonsumsi gorengan 7 kali atau lebih dalam seminggu, risikonya meningkat menjadi 55%. Banyaknya konsumsi gorengan akan meningkatkan resistensi insulin dalam tubuh. Insulin dikenal sebagai hormon yang berperan penting dalam mengatur kadar gula darah dengan mengubah glukosa darah menjadi glikogen. Bahan makanan yang sama akan memiliki kandungan kalori yang berbeda tergantung pada cara pembuatannya. Contohnya, 100 gram kentang panggang memiliki kandungan 93 kalori dan 0 gram lemak. Sementara, kentang goreng dalam berat yang sama mengandung 319 kalori dan 17 gram lemak. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam porsi makanan yang sama bisa mendapatkan lebih banyak kalori.
konsumsi kalori dalam jumlah banyak menyebabkan mudah mengalami kelebihan berat badan dan meningkatkan resiko obesitas atau kegemukan. Peningkatan lemak trans juga mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar dan penyimpanan lemak. Mengkonsumsi gorengan juga menyebabkan peningkatan tekanan darah dan menurunkan kadar kolesterol high density lipoprotein atau HDL. Selain itu, obesitas yang terjadi akibat konsumsi gorengan juga meningkatkan risiko penyakit jantung. Penelitian dari British Medical Journal menunjukkan konsumsi gorengan seperti ayam goreng dan yang lainnya dalam jumlah banyak dan dalam intensitas yang sering akan meningkatkan risiko terjadinya kematian akibat penyakit kardiovaskuler. Seringkali setelah kita makan gorengan, tenggorokan kita terasa tidak nyaman atau gatal. Penyebabnya adalah saat minyak goreng dipanaskan, terbentuklah akrolin. Akrolin dapat memicu peradangan pada tenggorokan yang akibatnya muncul rasa gatal maupun rasa tidak nyaman. Seringkali rasa ini kemudian memunculkan batuk. Pada dasarnya, batuk merupakan salah satu refleks manusia yang berfungsi untuk membersihkan tenggorokan dan jaluran pernafasan dari partikel asing, mikroba, polusi, lendir, dan iritan. Proses menggoreng makanan dapat menyebabkan terbentuknya akrilamid pada beberapa makanan. Akrilamid merupakan senyawa toksik yang terbentuk pada makanan yang diproses menggunakan suhu tinggi, seperti menggoreng dan membakar. Proses terbentuknya akrilamid terjadi akibat reaksi kimia antara gula dan asam amino asparagin. Senyawa akrilamid diduga memiliki asosiasi peningkatan kejadian kanker. Gangguan kesehatan yang disebabkan akrilamid terjadi karena dampak genotoksik terutama pada jaringan sel saraf dan pembuluh darah. Akrilamid dicurigai lebih bersifat neurotoksik dibandingkan dengan glisidamid. Pada ginjal, hati, dan sistem reproduksi juga terjadi akumulasi akrilamid. Contoh makanan yang dapat menyebabkan pembentukan akrilamid adalah kentang goreng dan keripik goreng. Semakin gelap warna makanan yang digoreng, semakin tinggi kandungan akrilamid yang terdapat di dalamnya. Hasil penelitian sejumlah pakar teknologi pangan di Universitas Stockholm, Swedia, menyebutkan beberapa jenis panganan olahan yang disukai masyarakat justru mengandung senyawa yang bisa menyebabkan kanker atau bersifat karsinogen dalam kadar tinggi. World Health Organization atau WHO menyebutkan hal serupa untuk pengolahan makanan berbahan dasar pati seperti kentang, singkong, beras, dan gandum pada suhu yang tinggi. Sebuah penelitian pada hewan menunjukkan bahwa peningkatan kejadian kanker pada konsentrasi akrilamid yang sangat tinggi, 1.000 sampai 10.000 kali kandungan yang diperoleh manusia lewat makanan. Sementara itu, penelitian pada manusia menunjukkan hasil yang beragam. Sebuah penelitian menunjukkan peningkatan resiko kanker ovarium, endometrium, dan ginjal, sedangkan penelitian lainnya tidak memperoleh hubungan bermakna antara akrilamid dan makanan pada kejadian kanker. So, hindari jenis makanan yang digoreng ya. Makan dengan menu sehat yang seimbang dan tidak berlebihan, dan berdoa semoga Allah meridhai semua aktivitas kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.